Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Erina Septiandini dengan NIM 21150400046, Mardiana 211504051 dan Naila Aliefa Zain dengan NIM 21150400059. Kami akan mempresentasikan materi tentang intelijensi. Intelijensi adalah suatu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual manusia yang sering juga disebut kecerdasan. Menurut Solso 1988, intelijensi yaitu kemampuan memperoleh dan menggali pengetahuan, menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep konkret dan abstrak, dan menghubungkan objek dengan gagasan, menggunakan pengetahuan dengan cara yang efektif. Teori intelijensi. Yang pertama yaitu teori faktor. Sperman mengembangkan teori dua faktor. Yang pertama yaitu faktor G adalah faktor kemampuan umum, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas atau masalah secara umum. Dan yang kedua, faktor S adalah faktor kemampuan khusus, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas khusus. Kettle mengembangkan teori triadik tentang struktur kemampuan mental, yang meliputi kapabilitas umum, kemampuan provinsial, dan kemampuan agensi. Yang kedua yaitu teori struktur intelektual. Teori ini dikembangkan oleh Guilford. Menurut teori ini, intelijensi yaitu suatu kumpulan yang sistematik mengenai kemampuan-kemampuan atau fungsi-fungsi intelektual untuk memproses informasi yang beragam dalam berbagai bentuk. Definisi ini mengandung implikasi bahwa masing-masing kemampuan dasar diidentifikasi melalui 3 variabel atau facets. Tiap kemampuan memiliki keunikan tersendiri dalam aktivitas mental atau pikiran, atau operation, isi informasi atau konten, dan hasil informasi atau produk. Operation atau aktivitas pikiran atau mental memiliki 5 bagian. Yang pertama, cognition, yaitu aktivitas mencari dan menemukan, mengetahui atau memahami informasi. Memory, yaitu menyimpan informasi di dalam pikiran dan mempertahankannya, paling tidak selama waktu pengaktifan oleh stimulasi langsung. Divergent production, yaitu proses menghasilkan sejumlah alternatif informasi dari gudang ingatan baik sebagaimana aslinya ataupun yang sudah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan. Convergent production, yaitu penggalian informasi khusus secara penuh dari gudang ingatan. Dan evaluation, yaitu memutuskan apakah ada atau tidak atau bagaimana yang paling baik unit-unit informasi yang cocok dengan tuntutan berpikir logis tertentu. Konten atau isi informasi memiliki 5 bagian. Yang pertama, visual, yaitu informasi-informasi yang muncul secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh mata atau secara tidak langsung menurut bentuk-bentuk bayangan mental yang memiliki karakter sama. Yang kedua, auditory, yaitu informasi yang muncul dari stimulasi langsung yang diterima oleh sistem pendengaran atau telinga. Simbolik, yaitu item-item informasi yang tersusun urut bersamaan dengan item-item yang lain. Semantik, yang biasanya berhubungan dengan makna atau arti. Dan behavioral, yaitu item informasi mengenai keadaan mental dan perilaku-perilaku individual yang dipindahkan melalui tindakan-tindakan atau bahasa tubuh. Produk atau bentuk informasi yang dihasilkan memiliki 6 bagian. Yang pertama, unit, yaitu suatu kesatuan informasi atau seperti sebuah objek yang memiliki keunikan di dalam kombinasi sifat-sifat atau atribut-atributnya. Yang kedua, kelas, sebuah konsep di balik sekumpulan objek yang serupa. Yang ketiga, relation, yaitu hubungan antara 2 item. Dan keempat, system, yaitu 3 item atau lebih berhubungan dalam suatu susunan totalitas. Transformation, yaitu setiap perubahan atau pergantian sebuah item informasi. Dan implication,
yaitu sebuah item informasi diusulkan oleh item informasi yang sudah ada. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Sternberg 1985 menggunakan teori komponen berdasarkan alur proses-proses kognitif yang terlibat di dalamnya, sering disebut juga teori pemrosesan informasi. Menurut teori Sternberg, intelijensi bisa dianalisa ke dalam beberapa komponen. Yang pertama, metakomponen. Metakomponen adalah proses pengendalian yang terletak pada urutan yang lebih tinggi, digunakan untuk melaksanakan rencana, memonitor, mengevaluasi kinerja di dalam suatu tugas. Metakomponen menunjuk pada pengetahuan seseorang tentang bagaimana memecahkan masalah. Komponen ini terkait dengan intelijensi umum manusia. Selanjutnya yaitu komponen kinerja, adalah proses-proses yang digunakan untuk melaksanakan berbagai strategi bagi kinerja dalam tugas. 3 contoh komponen ini yaitu encoding terhadap suatu stimulus, inferring atau penarikan kesimpulan mengenai hubungan antara dua stimulus, dan applying atau penerapan kesimpulan terhadap situasi baru. Komponen yang terakhir yaitu komponen perolehan pengetahuan, adalah proses-proses yang terlibat dalam mempelajari informasi baru dan penyimpanannya di dalam ingatan. Komponen ini meliputi selective encoding, yaitu pemberian kode secara efektif, selective combination, dan selective comparison. Ada 6 sumber perbedaan individu dalam memproses informasi, yaitu komponen, aturan kombinasi untuk komponen, urutan proses komponen, model proses komponen, waktu komponen atau akurasi, dan representasi mental pada tindakan komponen. Menurut teori ini, kemampuan-kemampuan mental atau intelijensi manusia meliputi kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan belajar, kemampuan penalaran induktif, kemampuan penalaran deduktif, dan kemampuan ruang atau spatial ability. Yang keempat, yaitu teori intelijensi majemuk. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner pada awal 1980-an. Menurut Gardner, intelijensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah dan menciptakan produk atau karya. Dalam teori ini, ada 7 jenis intelijensi yang dimiliki manusia secara alami, yaitu yang pertama, intelijensi bahasa. Intelijensi bahasa adalah kemampuan memanipulasi kata-kata di dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang kedua yaitu intelijensi matematika logika, yaitu kemampuan memanipulasi sistem-sistem angka dan konsep-konsep menurut logika, di samping juga kemampuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga intelijensi ruang, yaitu kemampuan untuk melihat dan memanipulasi pola-pola dalam rancangan-rancangan. Keempat, intelijensi musik, yaitu kemampuan memahami dan memanipulasi konsep-konsep musik. Kelima, intelijensi gerak tubuh, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak. Yang keenam, intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan-perasaan sendiri, refleksi, pengetahuan batin dan filosofinya. Dan yang ketujuh yaitu intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan memahami orang lain, pikiran maupun perasaan-perasaannya. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang mana materinya B. Perilaku intelijen. 1. Menurut Wasler, pada tahun 1975, ada beberapa karakteristik perilaku intelijen atau intelligent behavior. A. Adanya kesadaran atau condition of awareness, menyadari tindakan-tindakannya dan cara yang ditempuh. B. Selalu mempunyai tujuan atau sasaran tertentu atau goal directed, bukan dilakukan secara acak. C. Rasional, kemampuan untuk berpikir logis dan konsisten sehingga dapat hasil penelitian. Sternberg pada tahun 1985 menemukan karakteristik perilaku intelijen dipahami yang dibedakan jadi 3 dimensi, yaitu kemampuan mencegah masalah,
memiliki nilai atau makna dan kegunaan praktis, keseimbangan, dan interaksi intelektual dan inteligensi konseptual. 2. Menurut Maloney pada tahun 1976 dalam Azwar pada tahun 1996 mengemukakan 4 pendekatan umum, yaitu A. Pendekatan teori belajar. Inti pendekatan teori belajar mengenai masalah, hakikat, inteligensi terletak pada pemahaman mengenai hukum-hukum dan prinsip umum yang dipengaruhi oleh individu untuk memperoleh bentuk-bentuk perilaku baru. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, para ahli lebih memusatkan perhatian pada perilaku yang tampak dan bukan pada pengertian mengenai konsep mental dari inteligensi itu sendiri. Inilah bedanya dengan pendekatan umum yang biasanya justru menganggap inteligensi sebagai struktur dalam suatu sifat kepribadian yang dimiliki oleh individu. B. Pendekatan neurobiologis beranggapan bahwa inteligensi memiliki dasar anatomis dan biologis. Perilaku inteligen menurut pendekatan ini dapat ditelusuri dasar-dasar neuroanatomis dan proses neurofisiologisnya. Oleh karena itu, dalam berbagai riset selalu dipentingkan untuk melihat kolerasi-kolerasi inteligensi pada aspek-aspek anatomi, elektrokimia, atau fisiologi. Pendekatan neurobiologis menimbulkan berbagai teori inteligensi yang meyakinkan perilaku inteligensi serta ciri-cirinya dengan aspek-aspek biologis. C. Pendekatan psikometris. Ciri utama dalam pendekatan ini adalah adanya anggapan bahwa inteligensi merupakan suatu konteks atau sifat psikologi yang berbeda-beda kadarnya bagi setiap orang. Namun, dikarenakan para ahli psikometri biasanya lebih tertarik pada masalah pengukuran psikologis, maka mereka lebih mengutamakan perhatian mereka pada acara praktis untuk melakukan klasifikasi dan prediksi berdasarkan hasil pengukuran inteligensi daripada meneliti hakikat inteligensi itu sendiri. Biasanya setelah instrumen pengukuran inteligensi itu selesai dirancang, barulah para ahli psikometri risau mengenai konteks apa yang sebenarnya diukur oleh tes tersebut. C. Pendekatan teori perkembangan. Dalam pendekatan teori perkembangan, studi inteligensi dipusatkan pada masalah perkembangan inteligensi secara kualitatif dalam kaitannya dengan tahapan-tahapan perkembangan biologis individu. Sekian pembaca materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan teknologi yang menyimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Pada dasarnya, AL atau sering juga disebut kecerdasan buatan adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Pada tahun 1950-an, Alan Turing, seorang pionir artificial intelligence dan ahli
matematika Inggris melakukan percobaan Turing atau Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software artificial intelligence dan di ujung lain ada seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software. Lalu mereka berkomunikasi, sang operator mengira ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya. Turing beranggapan bahwa jika mesin biasa membuat seorang percaya dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas layaknya manusia. Fungsi dan tujuan kecerdasan buatan: membuat mesin lebih pintar, membuat mesin lebih berguna, mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan bias lebih efisien. Memahami kecerdasan mempermudah manusia melakukan sesuatu dan mengambil keputusan, mempercepat waktu pengerjaan suatu pengerjaan. Artificial intelligence bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Lebih mudah diduplikasi atau disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan keahlian tidak akan pernah dapat dipublikasikan dan dengan lengkap. Jadi pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer dalam sistem komputer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.